Hello, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku mau membahas alur cerita dari film Squid Game episode 1. Oke, nggak usah banyak bahas lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan seorang bernama Seong Gi-hun meminta uang kepada ibunya. Ibunya memberi sedikit uang untuk membelikan ayam goreng untuk anak Gi-hun. Gi-hun ini sudah menikah dan memiliki satu anak perempuan. Namun karena sudah cerai, maka Gi-hun tinggal bersama ibunya. Karena merasa uang yang diberikan oleh ibunya itu kurang, maka Gi-hun pun mengambil rekening ibunya. Lalu Gi-hun pergi ke ATM untuk menarik uang. Sayangnya PIN-nya sudah diganti, membuat Gi-hun kesal. Lalu Gi-hun mencoba menggunakan tanggal lahir anaknya dan ternyata benar. Lalu uang itu Gi-hun pakai untuk taruhan balap kuda. Awalnya Gi-hun kalah, namun rezeki datang karena memilih tanggal lahir anaknya. Akhirnya Gi-hun pun menang 4 juta won. Gi-hun memberi kasir 10.000 won untuk membeli kopi americano. Lalu menelpon anaknya akan berjanji akan memberikan kado yang bagus. Dan tiba-tiba Gi-hun dikejar oleh orang-orang penagih hutang. Saat dikejar, Gi-hun tidak sengaja bertabrakan dengan seorang perempuan. Lalu dia lari lagi karena sedang dikejar. Namun Gi-hun tetap ditangkap. Saat Gi-hun ingin membayar sebagian utangnya menggunakan uang 4 juta won tadi, namun uang itu sudah hilang. Gi-hun mengingat jika uang itu telah dicuri oleh perempuan yang tadi dia tabrak. Kemudian si penagih hutang mengancam jika tidak membayar hutangnya. Karena Gi-hun sangat memohon, maka si penagih hutang menyuruhnya untuk stempel surat jual organ, yang artinya jika bulan depan Gi-hun belum bisa membayar hutangnya, maka organnya akan diambil. Setelah itu, Gi-hun kembali ke kasir tadi dan meminta kembali uang 10.000 won yang ia beri tadi. Kemudian Gi-hun pergi ke permainan untuk mengambil boneka sebagai hadiah untuk anaknya, namun dia terus gagal. Sehingga datanglah seorang anak yang jago membantunya mendapatkan hadiah. Setelah itu, Gi-hun dan anaknya bernama Gaeong makan bersama. Gi-hun memberi hadiah kepada anaknya, namun ternyata isi hadiahnya malah pistol korek. Setelah mereka makan, Gi-hun mengantar anaknya ke rumah mantan istrinya. Dan di sana mereka pun berpisah. Saat pulang, Gi-hun ketinggalan kereta dan terpaksa duduk menunggu. Dan datanglah seorang yang menawarkan bermain dakji. Jika Gi-hun menang, maka akan mendapatkan 100.000 won. Namun jika kalah, dia harus membayarnya. Awalnya Gi-hun menolak, pada akhirnya dia terima. Awal permainan, Gi-hun terus kalah, namun karena dia tidak punya uang, maka sebagai gantinya ditampar. Gi-hun terus-menerus kalah dan sampai akhirnya dia menang dan dapat 100.000 won. Setelah itu, mereka pun selesai bermain. Orang itu mengajak Gi-hun untuk memainkan permainan untuk mendapat banyak uang, namun Gi-hun menolak. Kemudian orang itu membongkar identitas Gi-hun. 이제 대리기사로 일하고 있어. 3년 전 이혼한 부인과의 사이에 10살 딸이 있어. 현재 채무액. Gi-hun kaget mendengar itu, kemudian orang itu memberi nomornya lalu pergi. Setelah itu, Gi-hun pergi ke warung ibu temannya yang bernama Sang-wo untuk membeli ikan dan menanyakan kabar Sang-wo. Ibunya mengatakan jika Sang-wo saat ini sedang dalam perjalanan bisnis luar negeri. Setelah itu Gi-hun pulang. Saat di rumah, Gi-hun memberi uangnya kepada ibunya. Namun ibunya curiga dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini. Gi-hun menjawab kalau ini hasil kerja kerasnya. Kemudian ibu Gi-hun mengatakan jika mantan istrinya dan anaknya akan tinggal di Amerika karena pekerjaan suami mantan istri Gi-hun. Ibu Gi-hun khawatir jika cucunya itu nanti sudah tidak mengingatnya dan Gi-hun. Malamnya saat Gi-hun mau tidur, dia melihat kartu yang diberikan pria tadi. Akhirnya Gi-hun menghubungi pria itu. Kemudian datanglah penjemput Gi-hun. Saat dia sudah di mobil, tiba-tiba asap keluar dan membuatnya pingsan. Saat bangun, Gi-hun heran karena ada di suatu ruangan dan banyak orang berpakaian yang sama. Saat Gi-hun melihat sekitar, dia melihat seorang kakek yang sedang menghitung. Gi-hun menghampirinya dan mengatakan jika semua orang di sini ada sekitar 456 orang. Si kakek mengatakan jika dia sudah mengetahuinya. Dia sengaja menghitung untuk mencegah demensia. Setelah itu, ada suatu keributan. Keributan itu dalangnya adalah seorang preman yang sedang menghajar seorang wanita. Ya, wanita ini adalah yang ditabrak Gi-hun tadi. Kemudian Gi-hun datang mendorong preman itu dan menarik wanita itu menyuruhnya untuk mengembalikan uangnya.
Preman itu tidak terima dan marah. Kemudian datanglah orang-orang berpakaian baju pink dan menjelaskan jika mereka akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari dan jika menang akan mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Awalnya ada yang tidak percaya karena mereka tiba-tiba dibius dan tidak tahu di mana tempat ini dan siapa mereka yang berpakaian baju pink. Kemudian mereka menjelaskan jika semua yang ada di sini sedang terlilit hutang yang banyak akan menjadi kesempatan baik jika ikut dalam permainan ini dan mendapatkan hadiah yang besar. Setelah itu Gi-hun menanyakan berapa jumlah hadiahnya. Dia menjawab hadiah akan diberitahukan setelah permainan pertama selesai. Kemudian mereka semua mulai mendaftar dalam permainan ini dan diarahkan untuk berfoto, lalu pergi ke suatu tempat. Kemudian seseorang yang berpakaian berbeda sendiri memasuki ruangan dan menonton permainan tersebut. Setelah mereka semua sampai di suatu tempat permainan, Gi-hun mengenali temannya yaitu Sang-woo dan menanyakan mengapa dia ada di sini, bukannya ada di luar negeri. Sang-woo menjawab kita bicara nanti. Kemudian dijelaskan cara bermain saat patung itu sedang bernyanyi lampu merah, lampu hijau. Maka mereka harus lari ke depan sampai di titik finish dalam waktu 5 menit. Namun saat si boneka berbalik mereka harus berhenti bergerak. Jika ada yang bergerak maka mereka akan tereliminasi. Permainan pun dimulai. Si rambut pirang yang lari cepat, dan saat patung melihat ke arah belakang, ia sempat bergerak. Kemudian suara tembakan terdengar. Si rambut pirang jatuh di tanah. Semua orang kaget dengan itu. Kemudian permainan berlanjut lagi. Seseorang menanyakan si rambut pirang, dan ternyata dia sudah meninggal. Dia berlari namun tertembak juga. Semua orang menyadarinya dan berlari pergi. Satu persatu mulai ditembak. Dan pada akhirnya hanya sebagian yang selamat. Permainan berlanjut lagi. Kemudian si kakek-kakek itu mulai duluan dengan bergerak saat bonekanya bernyanyi dan stop saat boneka berbalik. Semuanya mulai mengikutinya. Semakin lama waktu semakin menipis dan semakin cepat. Banyak yang sudah finish. Saat Gi-hun sudah hampir finish, dia hampir saja jatuh dan terdeteksi. Tapi untungnya ada orang di belakangnya yang menolongnya. Dan akhirnya mereka pun selamat. Kemudian waktu pun habis. Mereka yang tidak sampai di finish pun ditembak. Permainan pertama pun selesai. Dan episode 1 selesai. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa episode 2.